Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ana di minggu yang keempat bulan September ini. Adik-adik gimana kabarnya? Sukacita? Luar biasa. Kak Ana senang sekali lihat adik-adik semua yang selalu rajin beribadah, setia untuk datang ke Kids Impact. Hari ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Power Beyond Limit, yang artinya adalah kekuatan yang melebihi batas. Adik-adik, Kak Ana hari ini mau sampaikan satu pribadi yang mempunyai kuasa untuk memberikan kita kekuatan melebihi batasan kita, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kakak aja adik-adik untuk menyiapkan alat tulis, siapkan buku, Alkitab, dan peralatan yang mau kita pakai untuk mencatat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita simak video berikut ini. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, "Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, dialah Allah." Nah, adik-adik, setelah kita tadi saksikan video firman Tuhan, kakak mau tambahkan satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kakak harap ayat ini bisa menjadi landasan kita dalam belajar firman sepanjang hari ini ya. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan video lagi, Kak Ana mau tes nih, adik-adik apakah sudah menyimak video tadi dengan benar. Kisah tadi tentang siapa adik-adik? Tentang Nabi Elia. Nabi Elia melawan 400 Nabi Baal. Kak Ana mau ceritain sedikit ya tentang awal kisah dari Nabi Elia ini. Awalnya itu ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab menikah dengan seorang putri dari negeri Sidon namanya Isbel. Isbel dan negara ini menyembah berhala dan menyembah patung. Mereka punya dewa yang namanya Dewa Baal. Nah, setelah mereka menikah dan rakyat Israelnya semakin banyak adik-adik, mereka juga diajak oleh raja dan ratu ini untuk menyembah Baal. Itu sebabnya banyak dari rakyat Israel yang mulai menyembah Dewa Baal, dan ini menyebabkan Tuhan sedih adik-adik. Tuhan berduka atas hari ini. Itu sebabnya Tuhan kirim Nabi Elia untuk ingetin bangsa Israel supaya mereka kembali menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak percaya adik-adik. Mereka nggak mau mendengarkan Nabi
Elia. Mereka lebih percaya kepada Nabi Baal. Itu sebabnya Elia menantang para Nabi Baal ini untuk berdoa dengan dewa masing-masing di Gunung Karmel. Tadi mereka naik ke suatu gunung yang namanya Gunung Karmel. Di sana mereka berdoa memohon api supaya bisa membakar persembahan yang mereka persiapkan. Nah, ini poin pertama dari pelajaran firman hari ini adik-adik. Poin pertama adalah memiliki iman. Poin yang pertama memiliki iman. Nah, apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti judul firman hari ini, Power Beyond Limit. Jadi kita percaya, kita punya iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Nah, belajar dari pengalaman Nabi Elia tadi adik-adik. Setelah mereka naik ke Gunung Karmel, masing-masing mempersiapkan korban persembahan. Apa sih korban persembahannya? Korban persembahannya adalah daging lembu yang sudah dipotong. Nah, masing-masing bikin persembahan. Persembahannya ditaruh di atas mezbah. Mezbah itu mereka bentuk dari batu-batu, di atasnya ada kayu, dan di atasnya lagi mereka taruh daging lembu tadi. Setelah itu mereka bersama-sama berdoa. Nabi Baal berdoa kepada dewa Baal, sedangkan Elia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi pertamanya Elia kasih kesempatan untuk Nabi Baal ini berdoa duluan. Coba katanya, kalian berdoa kepada dewa kalian untuk menurunkan api membakar persembahan itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka berdoa dari pagi sampai malam, sampai sudah gelap. Tapi Nabi Baalnya diem aja. Karena apa? Yang mereka doa, yang mereka panggil-panggil itu Nabi Baal tidak hidup. Mereka adalah benda mati. Mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala. Itu sebabnya mereka tidak menjawab para Nabi Baal. Dewa-dewanya diem aja adik-adik. Sampai semuanya sudah teriak-teriak. Kalau 400 orang yang teriak-teriak kira-kira kenceng apa enggak? Berisik apa enggak? Banyak apa enggak yang teriak-teriak? 400 orang yang berteriak-teriak itu banyak sekali dan pasti kenceng. Coba adik-adik bayangin. Kalau di kelas adik-adik ada berapa orang? 30 orang ya kira-kira ya. Kalau teman-temannya semuanya berisik, semuanya ngomong, misalnya panggil miss-nya, panggil ibu gurunya, kira-kira kenceng apa? Enggak. Nah, berisik sekali ya, itu baru 30 orang. Ini ada 400 orang, semuanya panggil-panggil dewa Baal, tolong turunin api buat bakar persembahan ini gitu. Tapi mereka sudah teriak-teriak dari pagi sampai malam, itu kira-kira capek enggak ya? Teriak-teriak dari pagi sampai malam, pasti capek banget. Tapi mereka tetap tidak dijawab. Nabi Baalnya diem aja. Akhirnya tiba kesempatan Nabi Elia. Nah, karena Elia percaya Tuhannya sanggup untuk menurunkan api, Elia yakin, Elia punya iman, dia percaya. Makanya ketika Elia berdoa, mezbahnya sudah disiapin. Bahkan adik-adik yang Elia lakukan nggak cuma taruh persembahannya itu doang, tapi persembahannya diguyur dulu dengan air. Diguyurnya dengan air 12 buyung. Kalau satu buyung itu dikatakan isinya 39 liter. Itu banyak sekali, kira-kira 40 liter ya adik-adik. Di sini ada yang pernah lihat galon aqua. Nah, galon aqua itu ada yang 1 liter, 5 liter, ada yang 25 liter ya adik-adik. Adik-adik bayangin kalau 40
liter, itu kira-kira mungkin 2 galon aqua yang besar. Itu kali 12, jadi banyak sekali air yang diguyur ke atas mezbah itu. Tapi yang luar biasanya ketika Nabi Elia berdoa, Tuhan Yesus turunkan api untuk bakar persembahan ini. Apa yang didapat Nabi Elia? Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus turunkan api untuk membakar persembahan itu. Dan luar biasanya adik-adik, Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Yang dibakar nggak cuman korban persembahannya adik-adik, tapi juga dikatakan batu, air, dan kayunya semuanya habis terbakar. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus nggak cuma dengar, Tuhan Yesus jawab, bahkan lebih dari yang kita doakan. Nabi Elia berdoanya cuma turun api, tapi bukan cuma apinya turun, dia bakar semuanya sampai habis. Itulah Allah kita yang luar biasa. Mari kita belajar seperti Nabi Elia, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kita semua. Wah, oke adik-adik, itu yang pertama. Sekarang kita belajar bagian yang kedua. Nah, sekarang masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, iman dan perbuatan berjalan bersama. Iman dan perbuatan berjalan bersama. Apa artinya, Kak? Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama tadi. Poin yang pertama, Nabi Elia punya iman, percaya kepada Tuhan, sanggup menurunkan api dari langit. Sekarang yang kedua, iman dan perbuatan berjalan bersama. Artinya, kalau iman tadi kita percaya ya, selain percaya kita juga harus melakukan sesuatu. Nah, kalau belajar dari tadi kisah Nabi Elia, apa yang dilakukan Nabi Elia selain percaya? Nah, Nabi Elia mempersiapkan tadi mezbah untuk persembahan. Kemudian yang kedua, Nabi Elia berdoa. Nabi Elia bekerja dan melakukan tugasnya dengan luar biasa. Jadi ketika Nabi Elia sudah percaya, Nabi Elia siapin mezbahnya, dia berdoa, maka Tuhan menjawab doanya. Jadi kalau Nabi Elia tadi cuma percaya aja, tapi dia nggak mempersiapkan mezbah dan Nabi Elia nggak berdoa, kira-kira Tuhan akan menjawab doa Nabi Elia apa enggak? Enggak ya, karena Tuhan enggak dengar nih Elia mau minta apa yang diminta. Nah, tapi ketika Elia berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kirimkan api dari langit. Makanya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita punya permohonan, kita punya iman percaya bahwa permohonan kita itu Tuhan jawab, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan, kita harus berdoa. Contohnya ya adik-adik, contohnya mungkin adik-adik punya mimpi mau jadi juara di sekolah, ya di kelas misalnya, mau jadi juara di kelas. Nah, selain percaya bahwa adik-adik semuanya bisa jadi juara, karena apa? Kakak yakin setiap adik-adik di sini, adik-adik yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, adik-adik diberikan kuasa untuk bisa jadi juara, karena Tuhan kita tidak terbatas. Tapi selain percaya adik-adik, apa yang harus dilakukan? Tadi ya belajar dari Nabi Elia, kita harus berdoa. Selain berdoa juga harus belajar. Mesti belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, maka kakak yakin adik-adik akan bisa jadi juara. Kemudian contoh yang kedua, kalau adik-adik mau jadi anak yang sehat misalnya, selain percaya nih, kita tumbuh jadi anak yang sehat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus makan makanan yang sehat supaya tubuh kita bertumbuh jadi sehat. Nggak boleh makan yang sembarangan. Kemudian kita harus olahraga supaya tubuh kita dilatih menjadi kuat, tumbuh dengan sehat dan kuat. Kemudian apalagi? Kita bisa menjaga pola hidup yang baik, tidur nggak boleh malam-malam, ya kan? Nggak boleh mungkin makan makanan yang
dilarang oleh orang tua kita, makanan yang nggak sehat, ya kan, kita menjaga pola hidup kita sehingga apa yang kita percaya pasti akan kita terima. Demikian firman hari ini adik-adik, kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, membantu adik-adik semua untuk bisa berjalan dalam rencananya Tuhan, berjalan dengan iman yang percaya, semakin lama semakin kuat bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Yuk kita mau berdoa ya untuk rema firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Nabi Elia Tuhan untuk memiliki iman, percaya yang kuat kepada Engkau. Dan kami percaya dengan apa yang kami lakukan, dengan perbuatan yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan kami kekuatan, Engkau sanggup memberikan kami hikmat yang melebihi dari apa yang kami doakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus berjalan bersama dengan kuasa-Mu, berjalan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kiranya rema firman ini bisa menambah kekuatan buat kita untuk lebih percaya lagi. Bukan cuman percaya, bukan cuman beriman, tapi juga berusaha. Apa yang kita bisa lakukan, kita bisa berdoa, kita bisa belajar lebih lagi, kita bisa berlatih lebih lagi. Kakak percaya ketika adik-adik sudah berdoa, adik-adik sudah berusaha, adik-adik sudah percaya, maka Tuhan yang akan mewujudkan setiap mimpi adik-adik lebih dari yang adik-adik doakan. Oke, sampai di sini firman hari ini. Salam Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.